Di tepi Laut Merah, sebuah menara raksasa perlahan bangkit dari gurun. Beton dituangkan pada ketinggian yang belum pernah dicapai sebelumnya, melampaui batas-batas konstruksi modern. Pada ketinggian sekitar 320 meter dan lebih dari 80 lantai yang telah berdiri, bangunan ini masih baru sepertiga dari perjalanan menuju puncaknya. Menara ini dirancang untuk mencapai 1 kilometer penuh ke langit, sebuah ambisi yang akan melampaui rekor yang selama bertahun-tahun dipegang oleh Burj Khalifa. Jika berhasil, menara ini, yang dikenal sebagai Jeddah Tower, akan mengubah batas tertinggi yang pernah dicapai manusia. Namun sebelum satu lantai pun berdiri tinggi di atas tanah, perjuangan terbesar justru terjadi jauh di bawah permukaan. Tanah di lokasi ini terdiri dari batu kapur terumbu karang yang rapuh dan penuh rongga, kondisi yang sangat berbahaya bagi fondasi bangunan raksasa. Para insinyur harus mengebor ratusan lubang hingga kedalaman lebih dari 100 meter, menanam ratusan tiang pancang raksasa yang tertanam jauh di dalam bumi. Ribuan ton baja dan puluhan ribu meter kubik beton dituangkan tanpa henti selama berhari-hari, membentuk fondasi yang cukup kuat untuk menopang beban menara setinggi 1 km. Setelah fondasi selesai, inti bangunan mulai naik perlahan, lantai demi lantai, setiap 4 hari sekali. Beton dipompa hingga ratusan meter ke atas melalui pipa panjang dengan tekanan ekstrim, sementara para pekerja bekerja di tengah panas gurun yang bisa mencapai 45 derajat Celcius. Bentuk bangunan dirancang dengan 3 sayap besar yang berfungsi memecah hembusan angin kuat di ketinggian, membuat struktur tetap stabil meski diterpa badai angin gurun. Setiap bagian bangunan dibuat berbeda, menyesuaikan beban yang harus ditanggung pada setiap ketinggian. Namun pada tahun 2018, proyek ambisius ini mendadak berhenti. Derek-derek yang sebelumnya bergerak tanpa henti mendadak diam, dan ribuan pekerja meninggalkan lokasi. Selama 6 tahun, struktur raksasa itu berdiri sunyi di tengah gurun, terpapar panas matahari dan udara asin dari Laut Merah. Banyak yang mengira proyek ini tidak akan pernah selesai. Tetapi pada awal tahun 2025, tanda-tanda kehidupan kembali muncul. Derek kembali berputar, pekerja kembali berdatangan, dan menara yang sempat membeku selama bertahun-tahun itu kembali melanjutkan perjalanannya menuju langit, menuju tujuan yang sejak awal tampak mustahil, membangun gedung tertinggi yang pernah dibuat manusia. Setiap lantai yang telah berdiri diperiksa dengan teliti sebelum satu pengecoran baru dimulai. 63 lantai beton yang sempat ditinggalkan selama bertahun-tahun diuji satu persatu. Dan semuanya dinyatakan aman. Januari 2025, derek kembali bergerak. Para pekerja mulai menuangkan beton untuk lantai ke-64. 6 tahun keheningan berakhir hanya dalam 1 hari. Campuran beton yang digunakan tetap sama, metode konstruksi tetap sama, bahkan banyak pekerja yang kembali menggunakan teknik yang sama seperti sebelumnya. Rongga-rongga kecil pada permukaan lama diikat kembali oleh lapisan beton baru dalam satu pengecoran berkelanjutan. Dari lantai 64 hingga lantai 80, pekerjaan berlangsung dari Januari hingga Desember 2025. Satu lantai lahir setiap 4 hari, bahkan lebih cepat dibandingkan sebelum proyek sempat berhenti. Ikatan antara beton lama dan beton baru menjadi pertanyaan paling penting. Sampel inti diambil dan diuji, dan hasilnya memastikan bahwa 6 tahun waktu tidak melemahkan struktur sedikitpun. Pekerja, tulangan baja, bekisting, dan beton, semuanya kembali diulang dalam siklus yang sama. Beginilah cara bangunan tertinggi di dunia benar-benar dibangun. Februari 2026, lantai ke-100 akhirnya tercapai. Para insinyur struktur mengonfirmasi pencapaian ini secara resmi. Kecepatan pembangunan kini meningkat. Kandang tulangan baja yang telah dirakit sebelumnya diangkat dalam kondisi utuh. Satu kali pengangkatan kini mampu menggantikan puluhan pemasangan batang baja secara manual. Inilah alasan mengapa satu lantai dapat diselesaikan hanya dalam 4 hari. Beton terus dipompa secara vertikal hingga ketinggian 800 meter. Sebuah rekor dunia yang pada dasarnya dipecahkan ulang setiap hari. Para pekerja terus menuangkan beton tanpa henti. Tangan-tangan mereka sedang menciptakan struktur tertinggi dalam sejarah manusia. Sekitar 5.000 pasang tangan bekerja di lokasi ini. Para pekerja berasal dari lebih dari 30 negara yang berbeda. Banyak di antara mereka bekerja dengan upah sekitar $20 per hari. Namun apa yang mereka bangun akan berdiri selama puluhan bahkan ratusan tahun. Total material yang digunakan mencapai 0,5 juta meter kubik beton dan sekitar 80.000 ton baja.
Truk datang tanpa henti, membawa material demi material, sementara lantai demi lantai terus bertambah. Pada ketinggian 80 lantai atau sekitar 320 meter, bangunan ini sudah menjulang lebih tinggi dari hampir semua bangunan di sekitarnya. Namun masih ada sekitar 680 meter lagi yang harus dibangun di atasnya. Ketika ketinggian mencapai 1 kilometer, struktur akan mulai bergoyang secara alami akibat angin. Untuk mengatasinya, sistem peredam massa raksasa akan bergerak berlawanan arah, menyeimbangkan getaran tersebut sehingga penghuni di dalam tidak merasakan pergerakan apapun. Pada titik tertentu, 3 sayap bangunan akan berhenti naik, sementara inti utama akan terus menjulang sendirian hingga mencapai sekitar 1080 meter. Pada bagian paling atas, hanya beton murni yang membentuk puncak menara. Sekitar 200 meter terakhir hanyalah menara struktural tanpa lantai atau penghuni. Di dalam bangunan, sistem transportasi vertikal menjadi salah satu tantangan terbesar. Sebanyak 59 poros lift akan dibangun, termasuk 5 lift dek ganda yang bergerak hingga kecepatan 10 meter per detik, menjadikannya salah satu lift penumpang tercepat yang pernah dibuat. Rel lift harus dipasang dengan ketelitian ekstrim, sejajar dalam toleransi hanya 1 mm sepanjang lebih dari 500 meter. Para pekerja menggunakan teknologi laser untuk mencapai presisi ini, karena tidak ada metode lain yang cukup akurat. Sementara lantai atas masih menuangkan beton, lantai-lantai di bawahnya sudah mulai dipasangi pipa air, kabel listrik, dan sistem mekanis lainnya. Sekitar 30 lantai dikerjakan secara bersamaan. Panel kaca besar dipasang dari dalam bangunan, satu-satunya cara yang aman pada ketinggian ekstrim. Setiap panel memiliki berat sekitar 800 kg dan dipasang satu persatu pada setiap lantai. Pada lantai ke-157, sekitar 644 meter di atas tanah, akan dibangun dek observasi tertinggi di dunia. Saat ini, ketinggian tersebut masih ratusan meter di atas lantai tertinggi yang telah selesai. Setiap pengecoran beton diambil sampelnya. Setiap kubus beton diuji kekuatannya. Setiap campuran diverifikasi sebelum pekerjaan dapat dilanjutkan ke lantai berikutnya. Jika kecepatan angin melebihi 40 km per jam, derek otomatis berhenti beroperasi. Sensor cerdas menghentikan pergerakan bahkan sebelum operator memberi perintah. Pada suhu gurun yang bisa mencapai 45 derajat Celcius, para pekerja harus bergantian setiap 2 jam. Mereka mengenakan rompi pendingin berisi es untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Jika seseorang mengalami serangan panas, waktu evakuasi maksimal hanyalah 30 menit. Setiap pekerja di bagian tepi bangunan harus terhubung pada tali pengaman. Pada ketinggian 300 meter, hembusan angin tidak mengenal siapapun. Di lokasi ini, satu klip pengaman kecil bisa menjadi pembatas antara keselamatan dan jatuh bebas ratusan meter. Mengaitkan tali pengaman bukan sekadar prosedur. Itu adalah aturan mutlak yang tidak dapat dilanggar, terutama di atas lantai ke-10. Derek-derek raksasa di lokasi ini bahkan dapat terlihat hingga jarak 20 km dari laut. Para pelaut di Laut Merah sering menjadikannya sebagai penanda navigasi. Lampu-lampu konstruksi yang terpasang di puncak derek menjadi salah satu titik cahaya tertinggi di bumi. Tulangan baja dirakit terlebih dahulu di permukaan tanah, kemudian diangkat dalam kondisi sudah lengkap. Satu pengangkatan kini dapat menggantikan puluhan pemasangan manual, menjaga kecepatan konstruksi tetap tinggi. Setiap 30 lantai, ketebalan dinding mulai berkurang secara bertahap. Bekisting disesuaikan, dan desain tulangan berubah mengikuti kebutuhan struktur. Pada setiap siklus, tahap pengecoran tetap menjadi proses yang paling menantang. Di ketinggian sekitar 600 meter, balkon baja sepanjang 30 meter akan dipasang. Tidak ada bangunan sebelumnya yang pernah mengangkat beban sebesar ini pada ketinggian setinggi itu. Pada ketinggian 1 km, evakuasi melalui tangga menjadi hampir mustahil. Karena itu, lantai perlindungan khusus, jembatan langit, dan lift ekspres darurat dirancang sejak awal. Setiap 30 lantai akan memiliki zona perlindungan tahan api dengan tekanan udara khusus dan sumber daya listrik mandiri. Tempat penghuni dapat menunggu dengan aman jika terjadi keadaan darurat. Saat bangunan mencapai 100 lantai atau sekitar 400 meter, pencapaiannya sudah melampaui banyak gedung tinggi di dunia. Namun target sesungguhnya masih jauh di atas sana. Menara tertinggi saat ini, Burj Khalifa, berdiri pada ketinggian 828 meter. Kini, batas itu bukan lagi tujuan akhir,
melainkan titik yang harus dilewati. Bahkan ada kisah menarik di baliknya. Sebagian dari para pekerja di proyek ini adalah anak-anak dari pekerja yang dulu membantu membangun Burj Khalifa. Kini, generasi berikutnya melanjutkan pekerjaan yang sama, membangun sesuatu yang akan melampaui pencapaian orang tua mereka. Orang-orang inilah yang menuangkan beton untuk menara raksasa ini. Suatu hari nanti, anak-anak mereka akan mengetahui apa arti dari pekerjaan itu. Di dalam struktur beton, sekitar 600 sensor ditanam secara permanen. Sensor-sensor ini memantau tegangan, kemiringan, dan penurunan bangunan dari waktu ke waktu. Bangunan ini tidak hanya berdiri diam, ia melaporkan kondisinya sendiri secara langsung kepada para insinyur. Setiap sensor memberikan data penting. Pada ketinggian mendekati 1000 meter, tidak ada ruang untuk menebak. Bangunan akan memberitahu bagaimana kondisinya, dan para insinyur harus merespons berdasarkan data tersebut. Batas penurunan total yang diperbolehkan hanya sekitar 25 mm. Setelah lebih dari 1 dekade pembangunan, hanya sekitar 10 mm yang telah digunakan. Itu berarti fondasi bekerja dengan sangat baik, persis seperti yang direncanakan. Saat ini, para pekerja masih mengikat tulangan baja di sekitar lantai ke-85, lantai konstruksi aktif tertinggi di planet ini pada saat itu. Setiap hari, bentuk bangunan semakin meruncing. Setiap panel fasad yang dipasang memiliki ukuran yang berbeda. Dengan total 157 lantai yang dirancang, tidak ada 2 panel yang benar-benar sama. Tekanan pada pompa beton terus meningkat seiring bertambahnya ketinggian bangunan. Targetnya adalah mengirim beton secara vertikal hingga 1000 meter, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah konstruksi. Pada ketinggian sekitar 300 meter, pergantian shift dilakukan dengan disiplin ketat. Setiap tugas dan setiap masalah diteruskan dari satu pekerja ke pekerja berikutnya tanpa celah. Dari ketinggian lebih dari 300 meter, Laut Merah terlihat jelas di kejauhan. Para pekerja menyaksikan pemandangan itu setiap hari, sementara di masa depan, penghuni gedung akan membayar jutaan dolar hanya untuk menikmatinya. Di dalam inti heksagonal bangunan, sebanyak 59 poros lift, 8 tangga darurat, serta seluruh jalur layanan teknis dibangun secara bersamaan. Sekitar 5.000 pekerja hadir dalam setiap shift kerja. Bagi mereka, lokasi ini seperti rumah kedua, tempat mereka kembali setiap hari untuk melanjutkan pekerjaan yang sama, hanya saja pada ketinggian yang terus bertambah setiap minggunya. Setiap pekerja memahami bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, gedung tertinggi di bumi. Hal itu terlihat dari cara mereka bergerak dan bekerja. Ada kebanggaan tersendiri ketika membangun sesuatu yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Setiap pagi, derek-derek tinggi di lokasi ini menjadi bagian pertama yang tersentuh cahaya matahari. Mereka menjadi titik tertinggi di antara semua proyek konstruksi aktif di dunia. Sekitar 80 lantai telah selesai, dan puluhan lantai lainnya sedang dalam tahap pembangunan. Namun masih ada sekitar 200 meter lagi menuju puncak menara struktural. Bagian paling sulit justru masih menunggu di depan. Target akhirnya adalah sekitar 1080 meter, menjadikannya bangunan pertama dalam sejarah manusia yang melampaui batas 1 kilometer. Jika dilihat dari kejauhan, ukurannya sulit dibayangkan. Tingginya setara 3 kali lipat Menara Eiffel, 2 kali lebih tinggi dari Empire State Building, dan sekitar 180 meter lebih tinggi dari Burj Khalifa. Pada ketinggian sekitar 644 meter, akan dibangun dek observasi tertinggi di dunia. Pada hari yang cerah, dari titik tersebut bahkan kelengkungan bumi dapat terlihat dengan mata telanjang. Di dalam bangunan, akan tersedia ratusan kamar hotel mewah pada lantai-lantai menengah. Para pekerja yang menuangkan beton untuk lantai-lantai itu mungkin tidak akan pernah tinggal di sana. Di bagian atas, sekitar 600 meter dari permukaan tanah, akan dibangun sebuah penthouse tunggal. Hanya satu apartemen, dengan balkon sepanjang sekitar 30 meter yang menggantung di atas ruang kosong ratusan meter di bawahnya. Tempat itu diperkirakan akan menjadi salah satu alamat paling mahal di dunia. Semua kemegahan di atas tanah itu sebenarnya bertumpu pada fondasi yang tersembunyi di bawah permukaan. Sebanyak 270 tiang pancang ditanam, masing-masing sedalam sekitar 105 meter. Puluhan ribu meter kubik beton dituangkan jauh di bawah tanah, tidak terlihat oleh siapapun, namun menopang seluruh struktur di atasnya. Setiap proyek besar selalu dimulai dengan satu pertanyaan sederhana:
Apa yang ingin kita wujudkan berikutnya? Jawaban atas pertanyaan itu seringkali datang dari ide-ide baru dan keberanian untuk mencoba hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mungkin ide berikutnya berasal dari seseorang yang melihat proyek ini hari ini. Dan mungkin, proyek besar berikutnya akan dimulai dari sebuah gagasan sederhana, yang suatu hari nanti berubah menjadi sesuatu yang berdiri setinggi langit.